Seorang gadis terdengar bercerita tentang firasatnya akan suatu hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Beberapa foto penampakan hantu yang tertangkap kamera terjadi di Australia puluhan tahun lalu. Kisah ini mengikuti sebuah keluarga harmonis yang tinggal di kota kecil Victoria bernama Ararat. Pada Desember 2005, kecelakaan tragis menjadi awal dari kemunculan penampakan hantu mengerikan dan tak biasa yang mengganggu warga sekitar. Film ini berisi serangkaian rekaman asli dari kejadian mengerikan itu. Suara rekaman 911 yang terdengar mengabarkan kondisi genting dari kecelakaan itu terjadi. Pada tanggal 11 Desember 2005, June Palmer melaporkan kehilangan Alice, putri sulungnya saat berlibur di bendungan Ararat. Mereka mengaku sudah mencari kian kemari namun tak bisa menemukannya. Sambil menangis, June meminta agar segera dikirimkan bantuan dan film pun dimulai. Kecelakaan tragis yang membuat gadis belia itu menghilang misterius mencuri perhatian media nasional untuk meliput kejadian itu. Stasiun televisi yang menyiarkan program berita menyiarkan kabar terkait hilangnya gadis berusia 16 tahun bernama Alice Palmer yang diduga tenggelam di Danau Ararat, Norval. Acara piknik keluarga yang semestinya berjalan menyenangkan berubah menjadi bencana dan viral di jagat pertelevisian nasional. Pihak kepolisian setempat mengaku mendapat telepon dari June pada pukul 6 petang. Polisi memanggil tim penyelam SAR dari Melbourne bernama relawan SES State Emergency Service untuk mencari keberadaan jasad Alice di dasar danau. Mereka mulai pencarian bawah air pada jam 10 malam hingga dini hari, namun berakhir sia-sia. Matthew, adik kandung Alice, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Alice menghilang. Ternyata ia dan kakaknya sempat menyelam berdua ke dasar danau selama 15 menit. Matthew terlebih dahulu naik ke permukaan karena merasa kedinginan. Alice sama sekali tak mengikuti Matthew dan memilih untuk mengeksplorasi dasar danau. Ayah Alice yang bernama Russell teringat saat ia melihat Matthew kembali ke permukaan sendirian tanpa kakaknya. Beberapa menit setelah Matthew bergabung dengan orang tuanya, ia terlihat panik dan menanyakan keberadaan Alice. Di saat itulah, Russell mulai menyadari ada hal yang salah dengan piknik hari itu. Ia mencari keberadaan Alice di sekitar bendungan sembari berteriak memanggil nama putrinya. Sang ibu, June, sampai menyelam ke dasar danau dan menelusuri semak serta tempat tertutup lainnya di sekitaran danau. Namun, keberadaan Alice masih belum bisa ditemukan. Melihat handuk Alice masih berada di tempat semula, Matthew meyakini jika kakaknya belum keluar dari dalam air. Video asli rekaman keluarga Palmer saat berlibur di Danau Ararat 21 Desember 2005 tampak sangat menyenangkan di mana Alice bersenda gurau dengan adiknya yang menggenggam kamera. Proses pencarian masih terus dilakukan hingga beberapa hari setelah kejadian. Keluarga Palmer yang bertahan di tepi danau diimbau untuk pulang ke kediaman mereka dan memantau perkembangan melalui televisi. Pihak kepolisian akan segera memberi kabar jika penyelam tim SAR menemukan sesuatu di dasar danau itu. Russell mengaku patah hati kehilangan putri sulung yang paling disayangi. Sebagai ayah, Russell merasa paling kehilangan tanpa kehadiran Alice di rumah. Wawancara kini mengarah ke Georgie Ritter, kerabat dekat keluarga Palmer. Nenek kakek Alice juga mendapat telepon dari Russell pada jam 9 malam yang mengabarkan terkait kejadian naas yang menimpa cucu mereka itu. Garrett dan Iris bergegas pergi ke Ararat untuk memberi dukungan pada keluarga anaknya. Georgie justru terpaku melihat hubungan Iris dan June yang tampak canggung meski mereka anak dan ibu kandung. June mengaku canggung berada di dekat ibunya, terlebih lagi dalam keadaan yang menyedihkan. Garrett mengaku malam itu adalah malam terburuk dalam sepanjang hidupnya. June sempat masuk ke kamar Alice setelah tiba di rumah. Ia merapikan kamar dan barang bawaan Alice hingga ponsel putrinya itu terus berdering. Tampaknya Alice mendapat panggilan dari kekasihnya yang bernama Jason. Pemuda itu masih tak percaya jika Alice tenggelam di dasar danau. Ia tahu betul jika pacarnya itu pandai berenang dan hobi menyelam.
Tenggelamnya Alice adalah alasan yang sulit diterima bagi Jason. Ia berulang kali menelpon ke nomor Alice berharap berita itu hanya gurauan semata. Sahabat dekat Alice, Kim Whittle, juga merasakan hal yang sama. Ia tak menganggap berita di televisi itu nyata terkait menghilangnya Alice. Russell tak pernah menerima kehilangan Alice. Ia selalu menyalakan lampu teras rumah untuk berjaga-jaga jika putrinya itu kembali ke rumah. Hingga beberapa minggu kemudian, penyelam SES menemukan jasad Alice pukul 9:25 malam dengan menggunakan alat bantu sonar. Tubuh Alice terseret arus hingga masuk ke palung di dasar bendungan itu. Kepolisian Ararat, Sandy Drowin, berkata ia menghubungi keluarga Palmer sesaat setelah menemukan jasad tersebut. Russell mengaku syok ketika melihat jasad Alice tidak ditutupi kain sehelai pun ketika dibawa ke tepi danau. Kejadian itu membuat awak media mencuri momen untuk meliput kondisi jenazah putrinya. Jun sampai tak mau turun dari mobil tak sanggup melihat jasad Alice yang mengerikan. Setelah pihak kepolisian meminta Russell untuk mengidentifikasi jasad gadis itu, kejadian aneh mulai terjadi. Mobil yang dikendarai Russell mengalami kendala. Persneling hanya bisa ditekan ke arah mundur. Terpaksa Russell membawa keluarganya pergi dari danau dengan mengendarai mundur sampai ke kota. Di tanggal 27 Desember, pihak berwenang melakukan otopsi pada jasad Alice Palmer yang ditemukan tenggelam di danau Ararat. Koroner mengembalikan jasad Alice kepada keluarga pada hari Selasa tanggal 28. Keluarga itu merayakan Natal paling menyedihkan di tahun 2005. Pemakaman Alice Palmer turut menjadi sorotan media dan diberitakan di televisi. Alice dikenal sebagai gadis periang dan menyenangkan. Keluarga Palmer sangat terpukul dengan kejadian itu. Hingga di 10 hari setelah pemakaman Alice, tepatnya tanggal 15 Januari, banyak hal aneh terjadi di rumah Palmer. Mereka mengaku mendengar suara dari atap rumah dan dari luar jendela. Russell menutup kamar Alice, namun di suatu malam, pintu selalu terbuka sendiri dan terdengar suara aktivitas dari dalam kamar itu. Jun tak luput dari teror di mana malam itu, Jun merasakan kehadiran Alice dengan tubuh basah kuyup berdiri di sudut kamar dan menatap tajam ke arahnya. Jun mengaku enggan membuka mata saking takutnya dengan penampakan itu. Frederick, sahabat dekat Russell di kantor, membenarkan pernyataan media terkait perasaan Russell yang sangat terpukul atas kematian putrinya. Ia turut bersimpati atas musibah rekan kerjanya itu. Suatu malam di akhir Februari, Russell duduk di dapur sambil makan sepulang kerja. Ia kembali mendengar suara aktivitas dari seseorang di kamar Alice. Russell masuk ke kamar putrinya itu dan melihat dirinya sendiri duduk di depan meja rias. Tak lama kemudian, Russell melihat Alice masuk ke kamar dan duduk di atas meja. Alice seolah mencari keberadaan ponsel miliknya. Russell cukup panik melihat pemandangan itu, terlebih lagi ranjang Alice sudah dikeluarkan dari kamarnya. Alice menatap tajam ke arah ayahnya dan mengusir pria itu agar segera pergi. Russell tersadar dari lamunannya dan bergegas lari ke kamar. Jun mengaku melihat Russell masuk ke dalam kamar sembari sesenggukan seperti ketakutan. Frederick turut memberi keterangan bahwa Russell tidak akan berbohong terkait pengakuannya melihat arwah Alice. Georgie lebih mengkhawatirkan Matthew karena anak itu sangat dekat dengan kakaknya. Semenjak kematian Alice, Matthew lebih suka menghabiskan waktu sendirian di kamar. Hal itu membuat semua orang khawatir padanya. Dr. Kevin mengaku pernah memeriksa kondisi tubuh Matthew yang dipenuhi lebam dan memar. Luka memar itu tidak dalam bentuk yang wajar dilihat dari distribusi serta kedalamannya. Mereka bahkan melakukan uji toksin dari sistem tubuh Matthew, namun tidak terlihat ada tanda penyimpangan. Beberapa hari setelahnya, memar di sekujur tubuh Matthew hilang begitu saja. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang jadi penyebab luka memar itu. Sahabat Matthew bernama Steve berkata jika Matthew adalah sosok pendiam dan jarang bersosialisasi. Meski mereka sering bermain bersama, Matthew jarang menceritakan perasaannya pada orang lain. Selain itu, Matthew juga tertarik di dunia fotografi dan bekerja pada Cliff. Matthew menunjukkan hasil jepretannya di halaman belakang rumah.
Ia selalu memotret dengan sudut yang sama setiap 4 bulan sekali. Hingga di tanggal 26 April 2006, seperti biasa, Matthew memotret ke arah pagar halaman belakang rumah. Ia menemukan sebuah penampakan di bawah pohon, di mana seorang wanita berdiri menatap ke kamera. Selain itu, beberapa warga yang berkunjung ke Danau Ararat mengaku melihat penampakan Alice di sana. Pria tua yang memotret di sana menunjukkan foto penampakan itu di mana Alice berdiri dan melambaikan tangan. Jun sampai tak bisa berkata apa-apa ketika melihat foto penampakan itu karena wujudnya jelas dan sangat mirip seperti Alice. Jun sampai berpikir jika Alice sebenarnya masih hidup dan Russell salah dalam mengidentifikasi mayat itu. Berita televisi setempat mengatakan setelah 3 bulan kematian Alice, makam gadis itu secara resmi digali kembali oleh pihak keluarga. Mereka hendak melakukan tes DNA terhadap jasad Alice dikarenakan Jun meragukan kematian anaknya. Mereka tidak yakin jika mayat yang diidentifikasi adalah benar Alice. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA mayat itu terkonfirmasi cocok dengan DNA keluarga Russell. Rekaman asli keluarga Palmer saat Alice masih hidup kembali terlihat. Tanggal 7 Juni 2006, mayat Alice kembali dimakamkan di tempat yang sama. Matthew masih terus dihantui oleh hantu Alice dan memutuskan untuk memasang kamera mengarah ke lorong di depan kamar Alice. Dari rekaman tanggal 13 Juni, terlihat sekelebat bayangan hitam melintas di tengah malam. Bayangan itu mirip seperti sosok Alice yang hendak kembali ke kamarnya. Jun sempat menelpon siaran radio supranatural untuk menanyakan perihal kejadian yang menimpa di rumahnya. Seorang praktisi supranatural bernama Roy Kemeny berkata jika ia bisa bekerja untuk menghubungkan seseorang dengan arwah keluarganya yang telah mati. Beberapa klien meminta untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka melalui kemampuan supranatural pria itu. Ray meyakini jika kematian bukanlah pemberhentian terakhir. Roy akan merekam semua sesi terapi dengan klien hingga terlihat Jun mengunjunginya di tanggal 15 Juni 2006. Ray sengaja merekam, terutama ketika kliennya dihipnotis agar bisa dilihat kembali setelah terapi. Ia segera meminta Jane untuk menutup mata, membayangkan dirinya masuk ke dalam rumah dan mencari sesuatu yang aneh di dalamnya. Dari rekaman hipnotis itu, Jun mengaku masuk ke kamar Alice dan melihat putrinya duduk di kursi rotan samping ranjang. Russell sendiri tak terlalu yakin dengan kemampuan Ray dan menanggapinya dengan skeptis. Pada tanggal 20 Juni, Ray melakukan ritual pemanggilan arwah di kediaman keluarga Palmer. Mereka duduk bersama di atas meja makan di mana Ray mulai membacakan mantra untuk memanggil arwah Alice. Setelah melihat rekaman malam itu, tampak wujud penampakan Alice yang berdiri di lorong memperhatikan ke arah kamera. Russell Palmer mengatakan jika penampakan itu bukanlah sebuah kebetulan, namun noise digital. Ia yakin betul ada yang tak beres dengan kematian Alice. Ray sendiri mengaku belum pernah mengalami kejadian semacam itu sebelumnya. Ray meminta Matthew untuk mengatur 3 kamera dan merekam selama 24 jam penuh. Di tanggal 3 Juli 2006, mereka menemukan keanehan di rekaman video kamar Alice, di mana penampakan terlihat dari cermin seorang gadis duduk di balik ranjang dan menatap ke arah cermin. Rekaman pada tanggal 15 Juli juga menunjukkan penampakan wajah Alice dari pantulan mangkuk besi. Pengunjung bendungan yang bertamasya di sana sempat menangkap video Matthew berjalan-jalan sendiri di seberang danau. Matthew menjelaskan dirinya pergi ke danau itu sendirian untuk mencari jejak kakaknya yang telah tiada. Ia juga membuat video rekaman penampakan Alice, namun tidak semuanya bohongan. Ada beberapa penampakan yang tidak direkayasa sama sekali. Beberapa cuplikan video kebersamaan keluarga Palmer terlihat di mana Alice sangat dekat dengan seluruh anggota keluarga. Hingga di suatu hari, Ray mengajak Matthew untuk menemaninya tur Victoria untuk menemui semua kliennya di sana. Dari tanggal 19 hingga 22 Juli, Matthew tidak berada di rumah dan meninggalkan 2 kamera menyala di lorong rumah mereka. Kali ini, Matthew tidak merekayasa video apapun dalam rekaman itu.
Mereka memeriksa video dan melihat penampakan Russell yang tidur berdiri di ruang tamu. Selain itu, sosok wajah Alice tampak sangat dekat dengan kamera, padahal tak ada orang lain di ruangan itu. Mereka meyakini jika arwah Alice masih berada di rumah tersebut. Dalam rekaman yang direkayasa Matthew, mereka menemukan penampakan lain, yaitu kepala pria mengintip dari pintu belakang rumah. Pria itu adalah tetangga mereka bernama Tui. Setelah melihat rekaman kepala Tui yang menyelinap masuk ke kamar Alice, Jun menemukan barang simpanan Alice di dalam perapian. Sebuah kaset rekaman ada di sana berisi kegiatan Alice selama bekerja sebagai pengasuh anak di rumah Tui. Sejak tahun 2002, Alice sering membantu menjaga anak-anak ketika Tui dan istrinya pergi keluar. Tui sendiri memiliki 2 orang putra berusia 5 dan 9 tahun. Jun tak pernah menyangka isi dalam rekaman itu di mana Alice melakukan hubungan bersama Tui dan istrinya. Mereka curiga Tui terlibat dalam kematian Alice. Teman-teman Alice tak menyangka jika Alice mau melakukan hal seperti itu. Tui mengendam masuk ke kamar Alice dan mencuri rekaman tersebut, namun sayangnya ia tak bisa menemukannya. Setelah kejadian itu, keluarga Tui pindah keluar kota dan semua nomor kontaknya tak bisa dihubungi. Sebagai kekasih Alice, Jason tak mengetahui hubungan Alice dengan Tui. Suatu ketika, Jun menemukan kartu bernama Ray di buku harian Alice. Ternyata Alice pernah menemui Ray dan melakukan terapi hipnotis. Ray menunjukkan rekaman di mana Alice berkunjung ke rumahnya pada tanggal 12 Juli 2005. Alice meminta bantuan Ray untuk menerjemahkan mimpi. Gadis itu terganggu dengan mimpi buruk yang terus menghantui hingga ketakutan untuk memejamkan mata. Jun cukup kecewa dengan Ray karena tidak menceritakan pertemuannya dengan Alice. Ray sendiri mengaku tak ingat karena dirinya punya ribuan rekaman klien yang menumpuk di loker kerjanya. Ray sempat merasa bersalah karena tak bisa menangkap gestur Alice sebelum meninggal dunia. Dalam buku harian itu, Alice menuliskan mimpi buruknya pada tanggal 12 Mei 2005. Alice bermimpi keluar dari air dengan tubuh basah kuyup. Alice masuk ke kamar ibunya dan berdiri tepat di sudut kamar ketakutan. Alice meminta tolong, namun ayah ibu masih terlelap tidur dan enggan membuka mata. Jun menangis sejadinya membaca catatan Alice. Ia sendiri pernah memimpikan hal itu hingga takut untuk membuka mata tepat di malam setelah Alice meninggal. Di lembar selanjutnya, Alice menuliskan Lake Mungo. Tempat kemah yang berada di barat daya New South Wales itu sering dijadikan lokasi makrab organisasi sekolah Alice. Pada tanggal 2-5 Agustus 2005, Alice ikut berkemah di Lake Mungo. Jun teringat Alice kehilangan ponsel serta jam tangan favoritnya setelah pulang dari kemah. Jason sempat merekam aktivitas berkemah yang diikuti Alice. Jun mengaku khawatir melihat Alice yang tampak sedih di perkemahan itu. Dari rekaman itu, terlihat Alice duduk menunduk di bawah sebuah pohon seolah sedang mengubur sesuatu. Pada Februari 2007, Russell bersama Matthew pergi ke Lake Mungo untuk menggali di tempat yang sama seperti video Alice. Mereka menemukan ponsel, jam tangan, dan cincin Alice. Dari HP Nokia 6600 itu, video terakhir yang direkam Alice berada di Lake Mungo. Alice berjalan sendirian di gurun perkemahan itu hingga bertemu sesuatu yang sangat mirip dengannya. Rekaman itu diambil pada tanggal 5 Agustus 2005 malam, tepatnya sebelum Alice menguburkan HP-nya. Ternyata, Alice ketakutan melihat dirinya sendiri dalam wujud mayat kaku dan tak bergerak lagi. Alice terlihat berlari menjauh setelah melihat penampakan itu. Tak ada penjelasan rasional terkait penampakan tersebut. Mereka meyakini Alice tahu jika dirinya akan segera mati. Dimulai dari mimpi buruk hingga penampakan wajah mayatnya sendiri. Setelah mereka mengetahui semua rahasia Alice, suasana rumah tampak jauh lebih tenang dan berbeda. Setelah penemuan rahasia Alice di Lake Mungo, keluarga Palmer kembali merasakan kehangatan seperti sedia kala. Mereka kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala dan mencari suasana baru dengan pindah keluar kota.
Rekaman June Palmer di sesi terapi dengan Ray terjadi pada tanggal 15 Juni 2006. June dihipnotis dan diminta masuk ke dalam rumahnya sendiri dan masuk ke kamar Alice. Saat ibu masuk ke kamar Alice, ternyata Alice mengaku melihat ibunya di sesi terapi bersama Ray sebelumnya. Alice berkata jika ibunya itu tidak melihat Alice dan berjalan keluar dari kamarnya. June berkata jika ia tak melihat ada siapapun di kamar itu. Semua barang pribadi keluarga Palmer telah siap dipindahkan. Mereka foto bertiga di depan rumah sebelum pindah yang ternyata ada penampakan sosok Alice mengintip dari kaca pintu di dalam rumah itu. Penampakan hantu Alice di sepanjang pembuatan film banyak yang luput dari perhatian. Setelah kredit, sosok yang mungkin Alice atau doppelgangernya berdiri di Danau Mungo dalam kegelapan saat petir menyambar dan film pun berakhir. Film bergaya dokumenter fiksi ini disutradarai oleh Joel Anderson yang berfokus pada ingatan yang acak saat tertimpa kejadian pelik dalam hidup. Anderson juga berperan sebagai pewawancara di luar layar dalam banyak adegan wawancara gaya dokumenter yang menyusun film tersebut meski perannya tidak disebutkan. Film tersebut dinominasikan untuk film horor terbaik di Fragmator Award pada 2010. Danau Mungo itu sendiri adalah danau kering di ujung barat New South Wales sekitar 760 km barat daya Sydney. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, Danau Mungo memiliki volume air yang sangat besar. Saat ini, bukit pasir yang terkikis mengungkap bukti adanya wilayah yang pernah menjadi rumah bagi manusia purba dan hewan prasejarah raksasa di sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.